Baik, kita sudah di pertemuan 14, teman-teman. Tinggal dua pertemuan yang lain. Dan di DKV 1 ini, teman-teman akan diminta untuk menyelesaikan pada minggu depan. Saya ulangi lagi, kita sudah di pertemuan ke-14, dan kita akan menyelesaikan DKV 1 ini di minggu depan. Nah, deadline pengumpulannya di pertemuan 15 atau di tanggal 3 Desember, gitu. Kemudian nanti di tanggal 10 Desember kita akan mengadakan presentasi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk jadwal presentasi nanti akan dipilih dari yang paling proper untuk dipresentasikan dalam DKV 1. Untuk pertemuan hari ini kita akan samakan persepsi dulu karena teman-teman banyak yang progresnya agak macet ya. Gitu. Dilihat dari laporannya progresnya banyak yang macet dan saya menunggu ada yang bertanya, mungkin ada yang masih belum jelas. Eh, ada yang masih belum jelas, tapi ternyata belum ada yang mau bertanya. Sebelum saya memberikan arahan lebih jauh, ada yang mau memberikan pertanyaan dahulu berkaitan dengan progres, kesulitan segala macam, karena di minggu depan teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan hasil akhirnya. Silakan, siapapun. Halo. Saya ulangi lagi, di minggu depan teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan hasil akhirnya. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan bentuk file PDF dan minggu ini merupakan minggu terakhir untuk asistensi dengan Asprak. Saya pikir sudah cukup untuk bisa kita selesaikan dalam bentuk DSM jadinya. Ada yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu atau pertanyaan? Silakan. Atau mungkin teman-teman Asprak mau memberikan wejangan dulu apa yang harus dikejar. Nanti aja Pak di kelas Pak. Ya kan ini resmi, mumpung bisa diputer kan. Mau Januar boleh, Jan boleh. Nah, nggak ada. Kalau nggak, saya akan memberikan arahan untuk kita pengumpulan di minggu depan. Teman-teman yang asprak siap ya? Karena di kelas RA pertemuan minggu ini kalau nggak salah. Saya tadi koordinasi sama Bu Putri sama Bu Susi juga. Di minggu ini teman-teman di RA itu mengumpulkan. Gitu. Sepertinya agak berat kalau harus hari ini juga mengumpulkan. Oke, kita mulai ke susunan dulu. Ini merupakan susunan yang sudah ditetapkan di depan, teman-teman. Mulai dari cover depan, pernyataan keaslian desain, kemudian daftar isi, konsep verbal, konsep visual, kemudian studi bentuk, studi warna, studi huruf, grid system, skala keterbacaan, artwork black and white, artwork hasil warnanya, jadi full logonya, dan implementasi saat diterapkan menjadi logo, maskot, sign system, stationery, merchandising, gitu, ataupun visual brandingnya. Dan yang terakhir adalah diberikan penutup. Apabila menggunakan referensi, silakan dulu dicantumkan di situ. Di penutup juga teman-teman juga bisa memberikan identitas teman-teman. Jadi kalau karya ini nanti diupload, teman-teman bisa punya ya semacam promosi branding diri atau self branding dari teman-teman itu sendiri. Nah, susunan ini merupakan susunan yang sudah ditetapkan di depan. Saya berharap teman-teman yang dari RB, RC ataupun RD itu mengikuti ini supaya Asprak tidak kebingungan dan juga tidak kesulitan untuk mengimplementasikan. Nah,
Teman-teman Asprak juga begitu. Teman-teman Asprak tidak berkewajiban untuk mengejar teman-teman yang sedang kuliah di DKV 1. Teman-teman Asprak itu hanya sebagai pendamping atau asisten, tidak lebih gitu. Dan tidak memiliki tanggung jawab apabila nanti teman-teman ini tidak selesai. Jadi jangan pernah sungkan untuk eh, apa namanya, tidak perlu mengejar-ngejar karena pada hakikatnya yang mengikuti mata kuliah ini adalah teman-teman di RB, RC, dan RD. Saya berharap teman-teman yang di RC, RB, dan RD itu punya inisiatif untuk menyelesaikan GSM ini dengan baik. Termasuk bertanya, termasuk juga mengkonstruksi GSM-nya sampai ke hasil akhirnya. Asprak itu hanya sekedar membantu. Mereka bukan diharuskan untuk mengejar-ngejar teman-teman. Justru yang mengejar itu adalah saya sebagai dosen. Nah, kalau membicarakan tentang mengejar teman-teman untuk selesai mata kuliah ini, saya pribadi tidak akan memberikan push atau memberikan punishment apabila ini tidak selesai. Toh, teman-teman juga mengikuti mata kuliah ini dengan sadar, kemudian teman-teman ngambil KRS di awal semester dan saya akan menilai pada akhir semester sebagai yudisium dan itu akan menjadi nilai DKV 1 teman-teman. Artinya, kalau teman-teman tidak menyelesaikan atau teman-teman tidak maksimal dalam mengerjakannya, ya tidak menjadi masalah bagi saya pribadi. Karena itu adalah urusan teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini. Saya sebagai dosen berkewajiban untuk memberikan materi, memberikan arahan, memberikan poin-poin apa saja yang akan terjadi. Asprak, asisten praktek, hanya akan membantu pada titik itu supaya lebih mudah begitu. Karena jadwal kami cukup padat gitu dengan agenda yang sangat banyak, termasuk harus juga mengurusi prodi juga. Jadi berkaitan dengan teman-teman mau cepat atau mau lambat atau mau bagus atau mau tidak itu bukan pada kami sebenarnya. Kami hanya support system untuk membantu ke situ. Harapannya sistematika ini teman-teman bawa ke Asprak dengan baik. Begitu. Jadi di minggu depan saya berharap teman-teman akan menyelesaikan itu karena sudah ada evaluasi dan saya lihat evaluasinya juga agak macet pada ketika digitalisasi sampai ke bentuk GSM. Jadi saya pikir teman-teman perlu untuk mengupgrade lagi kemampuan teman-teman mengejar dalam 1 minggu ini untuk menyelesaikan gitu. Dan apabila nanti terjadi apa desain yang tidak normal, kok tiba-tiba jadi kemudian apa hasilnya kok bagus, padahal proses sebelumnya tidak terlihat dan lain sebagainya, teman-teman Asprak nanti akan memberitahukan kepada saya. Karena itu akan jadi catatan penting. Ingat bahwa DKV 1 ini bukan bukan bagus-bagusan sebenarnya, tapi DKV 1 ini kita belajar untuk berproses bersama. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu dari mata kuliah ini, teman-teman diminta untuk mempresentasikan sebenarnya pada GSM. Bentuk-bentuk GSM itu kayak gini, yang sudah kemarin teman-teman selesaikan. Ini lewas nih, ini juga di lewas. Itu yang pertama. Bentuk GSM tidak perlu bagus banget. Yang terpenting adalah poin utamanya adalah yang pertama ikonnya. Ikon pembantu logonya. Artinya ketika ketika kita ingin membuat grafik standar manual atau atau manual corporate identity, maka identity itu harus keluar. Mulai dari bentuk yang pertama, yang kedua adalah warna, dan yang ketiga adalah font type atau typeface-nya. Tiga hal ini sebenarnya yang perlu konsisten pada setiap halaman. Bisa dilihat apabila kita tahu bahwa warna yang digunakan tetap hijau ataupun kalau hijau turun atau maksudnya turun itu turunan dari hijau, dia biasanya mainnya opacity. Jadi hanya apa namanya kepekatan warnanya yang turun biasanya. Dan apabila dia Permisi, menggunakan Pak. gradasi, maka gradasi ini juga konsisten. Dan tidak kalah penting, font yang digunakan itu font yang konsisten juga antar halaman. Apakah itu body copy, headline, subheadline, ataupun caption. Yang disebut sebagai headline itu ini headline, ini headline. Ini disebut sebagai subheadline atau bawahnya headline. Ini disebut sebagai copywriting-nya atau di bagian teks.
Nah, ada lagi istilahnya berkaitan dengan caption. Caption itu adalah penjelas terhadap gambar. Jadi biasanya ada apa namanya kata di bawahnya, di bawah gambar ini ada kata-katanya. Saya ulangi lagi bahwa DKV 1 ini tujuannya adalah untuk melihat proses pendesainan kalian. Nah, proses itulah yang kemudian harus ditampilkan. Itulah kenapa pada konstruksi, oh iya, bener, sorry, Zan. Saya sudah pindah halaman. Nah, ini yang tadi saya maksud berkaitan dengan grafik standar manual. Udah ya, sudah terganti di sini ya. Jadi di grafik standar manual saya ulangi lagi, ini yang disebut sebagai headline. Nih headline. Ini subheadline, ini teksnya gitu. Kalau caption itu biasanya di bawah gambar. Jadi misalkan ada gambar seperti ini. Ada gambar seperti ini. Dia ada teks di bawahnya. Ini gambar tentang apa? Ini gambar tentang apa? Ini gambar tentang apa? Itu disebut sebagai caption. Tulisannya caption. Jadi ada headline, subheadline, kemudian ada body text, kemudian ada caption. Sebenarnya nanti akan ada quotes, kemudian akan ada heading heading 1 sampai heading 6. Tapi untuk bagian ini mari kita skip. Kuncinya menggunakan teks adalah konsisten. Jadi misalkan headline-nya menggunakan 16 pt, maka subheadline-nya biasanya turun 2 pt. Body text-nya biasanya 12 pt. Ini akan membuat konsisten. Terapkan layout yang sudah saya ajarkan pada minggu kemarin menggunakan grid system. Itu akan lebih banyak membantu teman-teman untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, biasanya caption itu 10 pt. Dan fontnya ini akan sangat beragam. Mau font berkaitan dengan font yang menggunakan sans serif, serif, ataupun dekoratif. Saran saya, dalam satu GSM, itu maksimal penggunaan fontnya adalah 2 sampai 3, maksimal banget 3. Itu sangat sangat sudah sangat banyak begitu. Karena nanti pada font type gitu, pada halaman font type-nya akan kesulitan. Nah, contoh penggunaan yang berbeda ini sebenarnya agak sulit bisa didefinisikan sebagai satu hal yang konsisten. Pertama, secara evaluatif ini bertabrakan, penggunaan font tidak konsisten, yaitu sampai ada tabrakan elemen visual. Jadi pastikan kalau teman-teman menggunakan grid system, keterbacaan dari GSM itu terpenuhi. Saya ulangi lagi, apabila teman-teman menggunakan grid system, keterbacaan dari GSM itu terpenuhi. Supaya konstruksinya itu jelas. Bisa dibaca dan bisa terlihat bagaimana proses teman-teman membuat logo, kemudian juga mengkonstruksi logo menjadi satu aturan yang terintegral atau terstruktur. Jangan lupa memberikan daftar isi. Di daftar isi juga ada halaman berapa. Nah, karena di sini ada halaman, maka setiap halaman itu diharuskan memiliki halamannya gitu. Ada nomor halaman. Ada kalau dalam bahasa Word-nya ada footer, ada header-nya. Kan gitu. Di sini halaman 1. Kemudian ke bawah di sini halaman 2. Jadi kalau di sini halaman 2. Jadi kiri kanan. Halaman kiri kanan ini akan mempermudah untuk percetakan sebenarnya. Jadi teman-teman bisa mulai untuk mengkonstruksikan lebih jauh berkaitan dengan GSM-nya. Saya ulangi lagi, teman-teman perlu untuk memperhatikan yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi. Konsistensi apa saja? Pertama, bentuk. Yang kedua, ada warna. Kemudian yang ketiga adalah font atau tulisannya. Kemudian konsistensi berikutnya adalah site layout. Ini yang akan jadi poin penilaian pada kelas saya, di kelas B, C, dan D. Nah, deadline pengumpulan itu ada di minggu depan. Jamnya akan saya beritahukan, karena pengumpulannya via Google Form. Jadi di tanggal 3 Desember, nanti di tanggal 10 Desember, kita akan presentasi.
presentasi yang akan dipilihkan presentasi dari yang terbaik di masing-masing kelas. Gitu. Nah, yang terbaik ini akan saya minta untuk Asprak karena mendampingi dari awal sampai akhir kan begitu untuk bisa mengajukan kepada saya. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Arahan dari saya untuk menyelesaikan GSM ini. Jadi hari ini targetnya teman-teman sudah fix selesai GSM-nya, terstruktur sesuai dengan yang tadi saya arahkan. Kemudian konstruksinya sudah minimal seperti ini. Jadi sudah terisi full dari atas sampai bawah aplikasinya. Untuk mockup biasanya apa? Untuk mockup biasanya akan berbeda-beda antar satu orang dengan orang yang lain, antar satu objek dengan objek yang lain, dikarenakan kebutuhan atau fokus bidang dari masing-masing mockup itu juga berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Oke, sudah sampai sini, teman-teman. Ada yang mau bertanya kah? Atau perlu untuk memberikan gambaran atau masukan atau ya apapun, silakan. Ayo, ini lulus nggak lulus teman-teman sendiri yang memutuskan, bukan kami. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Jelas ya berarti ya di minggu depan ya. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas berarti di minggu depan karena mata kuliah ini itu berakhir untuk RB itu di jam 12, untuk RC dan RD itu berakhir di jam 3 sore, maka deadline jamnya itu kita samakan di jam 15 atau 16 ya. 16 kalau nggak salah. Ya Zen ya. Kalau untuk RCRD sampai jam berapa? Jam 4, Pak. Oh iya, berarti jam 4. Ya sudah, selesaikan sampai jam 4. Itu. Di minggu depannya kita akan presentasi per kelas sesuai dengan jamnya. Oke? Ada pertanyaan? Dari Asprak ada yang perlu disebarkan? Aman sih, Pak. Oke, kalau memang aman, segera diupdate datanya yang sudah saya minta untuk dasar saya memberikan nilai tugas pada teman-teman yang sedang asistensi. Begitu. Sementara teman-teman, terima kasih banyak sudah mau hadir di pertemuan pagi hari ini. Saya berharap teman-teman memaksimalkan karya teman-teman dan buat saya terkagum-kagum atas proses belajar 1 semester ini. Begitu. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Terima kasih. Pagi, Pak.